Bab 1261 Pernahkah Anda didiagnosis? Semua orang yang hadir berbisik-bisik, mengagumi keajaiban pengobatan Tiongkok dan keajaiban akupuntur. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya ada titik akupuntur di tubuh manusia. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pak Ye, menurut saya pendekatan Anda tidak tepat. Sebagai seorang dokter, yang terpenting adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Dan perilaku Anda jelas-jelas merugikan fungsi tubuh. Jadi pendekatan kasar Anda tidak membuktikan apapun, menurutku, pengobatan Tiongkok tidak bisa menyembuhkan penyakit, itu semacam penipuan. Semua orang melihat ke suara itu dan melihat seorang wanita cantik berambut pirang berdiri. Meskipun penampilannya tidak sebaik Alice, dia memiliki sosok yang seksi, levelnya tidak kalah sama sekali, dan peti yang menjulang tinggi siap untuk keluar. Ye Bufan mengerutkan kening dan memandang wanita itu, Nona, saya pikir Anda juga harus meminta maaf kepada dokter pengobatan Tiongkok. Tidak apa-apa jika Anda ingin saya meminta maaf. Setidaknya Anda membuat saya percaya bahwa pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan penyakit. Itu saja, bukan tentang membuat sensasi dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perawatan medis. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang yang hadir menjadi gelisah lagi. Dibandingkan dengan reporter kulit hitam sebelumnya, bahasa si cantik pirang lebih agresif, mengacu langsung pada penampilannya sebelumnya sebagai sensasionalisme. Awalnya, hari ini hanya ceramah. Karena kamu telah mengungkitnya, aku akan meluangkan waktu dan membuat pengecualian untuk merawatmu. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Bufan berkata kepada si cantik pirang, kamu menderita kanker payudara bilateral. Pergi ke rumah sakit. Apakah Anda sudah didiagnosis? Ekspresi reporter wanita itu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia bertanya dengan kaget, kamu, bagaimana kamu tahu? Dan itu adalah kanker payudara stadium akhir. Sebagai seorang wanita, ini adalah pilihan yang sangat menyakitkan, ragu apakah akan menjalani operasi sayatan. Ini setara dengan memverifikasi pernyataan Ye Bufan, dan seluruh penonton menjadi gempar. Apakah wanita ini mengidap kanker payudara bilateral? Kasihan sekali dengan sosoknya. Ya Tuhan. Bagaimana dokter ini bisa mengetahuinya? Bukankah diagnosisnya memerlukan instrumen? Dulu saya mendengar pengobatan Tiongkok mengatakan bahwa seorang dokter yang hebat dapat mengetahui apakah seseorang sakit hanya dengan melihatnya. Ye Bufan mengabaikan komentar semua orang dan berkata dengan tenang, tentu saja itu bisa dilihat adalah diagnosis. Kami dapat mengetahui kondisi fisik Anda dengan melihat, mendengar, dan merasakan. Anda tidak hanya menderita kanker payudara di kedua sisi, tetapi juga dalam stadium lanjut. Metode pengobatan konvensional adalah operasi pengangkatan. Wanita berambut pirang itu bertanya lagi-lagi kaget, cara konvensional itu milikmu. Maksudmu kamu bisa menyembuhkan penyakitku? Tentu saja kalau kamu bersedia, aku bisa mengobatimu sekarang menit. Jika sebelum dia mendapatkan warisan Istana Raja Naga, dia akan mampu melakukannya. Mengobati kanker payudara setidaknya sedikit lebih merepotkan. Tapi sekarang dia telah mencapai level Martial Sein, dan Keoski sangat kuat, pengobatan penyakit ini menjadi sangat sederhana. Wanita berambut pirang itu berjuang beberapa saat dan akhirnya berkata, oke. Sampai saat ini, dia tidak terlalu percaya bahwa pemuda di depannya bisa menyembuhkan penyakitnya. Anda harus tahu bahwa itu adalah kanker, masalah medis dunia belum mampu mengatasinya. Sejauh negara M yang memiliki ilmu kedokteran maju, tidak ada solusi lain yang baik kecuali eksisi. Namun pihak lain mengatakan bahwa penyakit itu dapat disembuhkan dalam beberapa menit, sungguh luar biasa. Alasan mengapa dia setuju untuk membiarkan Ye Bufan merawatnya adalah karena dia berusaha untuk mengobatinya. Karena dia akan memotongnya, tidak akan ada banyak kerugian bahkan jika dia membiarkan pihak lain mencobanya. Setelah membuat keputusan, dia bertanya lagi, bagaimana Anda membutuhkan saya untuk bekerja sama dengan perawatan Anda? Anda hanya perlu berdiri diam. Setelah berbicara, Ye Bufan mengeluarkan tas jarum dan mengeluarkan jarum perak, serangannya seperti kilat, dan dalam sekejap mata, lebih dari selusin jarum perak tertusuk di sisi kiri dada wanita pirang itu. Seperti sebelumnya, dia menggunakan teknik akupuntur dari 9 jarum penghidupan jiwa,
Tetapi sekarang tingkat kultivasinya telah meningkat, chaos ki yang melewatinya jauh lebih lembut dari sebelumnya, dan setiap jarum perak dapat membuka beberapa meridian yang tersumbat di dada. Para penonton mengamati setiap gerakannya dengan penuh perhatian, dan para reporter mengangkat senjata dan meriam untuk merekam momen ini dengan serius. Kebanyakan orang yang datang ke sini adalah orang barat, dan mereka sangat penasaran dengan akupuntur. Dalam pemahaman banyak orang, menusuk tubuh seseorang jelas merugikan. Dan mereka sangat penasaran. Saat jarum perak itu menembus, wanita pirang itu sepertinya tidak merasakan sakit apapun, dan dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan apapun. Madeline, apa kamu tidak merasakan sakitnya? Tanya reporter berkulit hitam yang baru saja membuka titik akupuntur. Wanita pirang itu berkata dengan kaget, tidak, sungguh menakjubkan. Tidak sakit sama sekali. Jika saya memejamkan mata, saya bahkan tidak menyadarinya. Sepertinya jarum-jarum ini tidak menusuk tubuh saya sama sekali. Dan pada saat ini, orang lain di sebelahnya berkata. Seorang reporter berteriak, lihat, jarum itu benar-benar bergerak. Teriakannya langsung menarik perhatian banyak orang, yang semuanya menatap jarum perak itu dengan mata terbuka lebar, dan melihat hanya jarum dari setiap jarum yang bergetar terus-menerus. Petik 2. Ya Tuhan, ini sama sekali tidak ilmiah. Kenapa bisa bergerak? Apa sumber motivasinya? Dari mana energi itu berasal? Apakah ini akupuntur legendaris? Sungguh menakjubkan. Ye Bufan mengabaikan komentar dan keterkejutan orang lain, memasukkan semua jarum perak, dan kemudian mulai menyimpan jarum tersebut. Setelah sekitar 5 menit, dia mengambil kembali semua jarum perak tersebut. Perawatan telah selesai. Bagaimana perasaanmu? Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat seseorang mengobati penyakit dengan cara seperti ini. Petik 2. Menurutku ini tidak mungkin. Bisakah kanker payudara disembuhkan dengan menusuk orang dengan jarum suntik? Sungguh sulit dipercaya. Saya pikir sama saja. Meskipun akupuntur dapat menyembuhkan penyakit, ini adalah kanker. Bahkan pengobatan kita yang paling canggih pun tidak dapat menyembuhkannya. Pengobatan Tiongkok tidak dapat menyembuhkannya. Adegan itu memasuki kekacauan. Semua orang mengutarakan pendapatnya tentang kondisi tersebut. Madeline tidak merasakan sesuatu yang istimewa di awal akupuntur, namun kemudian dia merasakan dada kirinya menjadi semakin hangat dan terasa sangat nyaman menderita kanker payudara stadium akhir. Dulu, dia akan merasakan sakit yang parah di dadanya saat melakukan tindakan ini. Tapi kali ini dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengannya, masih belum ada rasa di sisi kirinya, seperti saat dia sehat. Merasakan perubahan baru ini, dia tidak lagi merasa malu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian itu, mudah untuk merasakan benjolan di dalamnya. Dan akan disertai rasa sakit. Tapi sekarang sudah lunak, tidak ada benjolan, dan tidak ada rasa sakit. Apakah saya benar-benar sudah sembuh? Bukankah ini hanya ilusi? Dengan keraguan di benaknya, dia menyentuh lagi dada bagian kanannya. Sisi ini belum mendapat pengobatan apapun. Begitu dia menyentuh telapak tangannya, dia merasakan sakit yang menusuk jantung, telah sembuh total, tetapi sisi kanannya telah sembuh total. Tuan Ye, Anda luar biasa. Setelah terkejut sesaat, Madeleine langsung menjadi sangat bersemangat. Tuan Ye benar-benar bisa menyembuhkan penyakit saya. Tolong sembuhkan saya di sini juga. Petik 2. Bab 1262 Prinsip umum tidak menyakitkan. Sekarang seluruh ruang konferensi mendidih. Jika apa yang dikatakan sebelumnya semuanya hanya teori, tetapi di depan saya, seorang pasien kanker payudara benar-benar sembuh. Jika Madeleine bukan reporter terkenal di negara M, mereka akan mengira dia adalah orang yang tidak berguna bagi Ye Bufan. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Apakah ini mimpi? Sulit dipercaya. Sulit dipercaya. Kanker payudara sembuh hanya dalam beberapa menit. Apakah ini benar-benar mungkin? Ya Tuhan, maafkan aku. Saya benar-benar tidak tahu bahwa pengobatan Tiongkok bisa begitu ajaib. Setelah terkejut, mata semua orang kembali tertuju pada pria Tiongkok ajaib ini, bertanya-tanya apakah dia dapat sepenuhnya menyembuhkan penyakit Madeleine. Faktanya agak di luar dugaan semua orang. Ye Bufan melirik wanita di depannya dan berkata dengan dingin, mengapa saya harus membantu Anda mengobati penyakit Anda?
Madeline tertegun sejenak, dan perlahan menjadi tenang karena kegembiraan yang luar biasa. Bukankah kamu seorang dokter? Tolong bantu aku dengan pengobatan sepenuhnya. Biarkan aku menceritakan sebuah kisah. Ye Bufan mulai menceritakan kisah itu di depan mata semua orang yang terkejut. Pada suatu ketika, ada sebuah kastil. Hiduplah seorang putri yang sangat cantik di dalam kastil. Suatu hari dia sedang berdiri di puncak kota dan melihat seorang penggembala di bawah kota. Penggembala itu terpesona oleh kecantikan sang putri. Dia berkata, "Putri sayang, menikahlah denganku, aku sangat menyukaimu." Tetapi sang putri sangat meremehkan pengakuannya dan berkata bahwa jika kamu benar-benar menyukaiku, maka berdirilah di bawah kota selama 100 hari, dan aku akan menikahimu setelah 100 hari. Sejak saat itu, dia berdiri di bawah kastil setiap hari, menunggu sang putri dalam diam. Tidak peduli seberapa buruk cuacanya, apakah itu berangin atau hujan, dia tidak pernah goyah satu langkah pun. Ini berlangsung selama 99 hari, dan sang putri akhirnya yakin dengan ketulusan sang penggembala. Terkesan dengan kegigihannya, tepat ketika dia hendak memenuhi janjinya, sang penggembala tiba-tiba bergerak dan meninggalkan kastil. Sang putri sangat terkejut 99 hari, dan hanya tinggal 1 hari lagi, kenapa menyerah? Petik 2. Penggembala berkata, saya bersikeras 99 hari untuk membuktikan ketulusan saya, dan hari terakhir adalah meninggalkan martabat saya. Karena Anda meremehkan saya, bahkan jika Anda seorang putri, saya tidak akan menikahi Anda. Kisahnya sudah berakhir, tetapi orang-orang yang hadir tidak mengerti apa yang ingin dia ungkapkan. Ye Bufan memandang Madeline, tujuan menyembuhkan payudara kiri Anda adalah untuk membuktikan bahwa dokter pengobatan Tiongkok kami dapat menyembuhkan penyakit Anda. Penolakan untuk mengobati payudara kanan Anda berarti meninggalkan martabat dokter pengobatan Tiongkok kami. Anda baru saja menghina pengobatan Tiongkok dokter, jadi saya menolak untuk merawat Anda. Semua yang hadir akhirnya mengerti maksud cerita Ye Bufan. Seperti kata pepatah, seorang pria harus melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Dia tidak hanya harus membuktikan kemampuannya, tetapi juga menjaga martabatnya. Tuan Ye, saya salah. Itu adalah ketidaktahuan saya sebelumnya. Saya secara resmi meminta maaf kepada dokter pengobatan Tiongkok. Tolong selamatkan saya, oke. Madeline benar-benar panik. Pantas saja dia begitu gugup. Dia pernah menemui beberapa dokter terkenal sebelumnya, dan mereka semua memberitahunya bahwa kanker payudaranya sudah mencapai stadium lanjut dan tidak ada cara lain selain operasi pengangkatan. Selain itu, risiko pembedahan sangat tinggi, dan kemungkinan besar sel kanker akan menyebar. Sebagai seorang wanita, tidak ada seorang pun yang ingin bagian khusus itu dihilangkan karena akan membahayakan nyawanya. Sekarang saya akhirnya melihat harapan bahwa penyakit ini dapat disembuhkan tanpa operasi. Saya tidak akan melepaskan kesempatan ini apapun yang terjadi. Beberapa hal tidak bisa diselesaikan dengan meminta maaf. Permintaan maafmu terlalu terburu-buru dan aku tidak menerimanya. Setelah mendengar perkataan Ye Bufan, mata Madeline langsung berbinar dengan harapan, yang menunjukkan bahwa pihak lain masih memiliki kemungkinan untuk memaafkannya. Tuan Ye, apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya pasti akan mengikuti pengaturan Anda. Ye Bufan berkata, publikasikan pernyataan permintaan maaf kepada praktisi pengobatan Tiongkok di media besar di negara M. Setelah 3 hari, jika saya puas, aku bisa mengobatimu. Penyakit. Dia bukan bunda suci, dan dia tidak akan membiarkan orang memprovokasi pengobatan tradisional Tiongkok satu demi satu, jadi dia harus membayar harga tertentu agar wanita ini dapat mengobati penyakitnya. Tidak masalah, Tuan Ye, saya akan mendengarkan Anda. Dibandingkan dengan nyawanya yang berharga, Madeline berkata tanpa ragu-ragu, dengan ekspresi yang tulus, saya akan menggunakan seluruh tabungan saya untuk mempublikasikannya di media besar. Saya meminta maaf kepada media besar. Praktisi pengobatan Tiongkok mengungkapkan ketulusan saya. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam dan buru-buru meninggalkan tempat tersebut tanpa tinggal di sini untuk melanjutkan wawancara. Setelah keluar, Madeline buru-buru datang tentang kondisi fisiknya. Orang
Yang menerimanya adalah seorang dokter berjanggut yang juga merupakan dokter yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Bu Madeleine, Anda baru saja menjalani pemeriksaan kemarin lusa. Saya rasa itu sepenuhnya aman, perlunya pemeriksaan. Anda harus memutuskan sesegera mungkin kapan akan menjalani operasi. Menurut pengalaman saya, semakin cepat semakin baik. Tidak, dokter, Anda harus mengatur agar saya segera menjalani pemeriksaan lagi. Madeline tampak bersemangat. Petik 2. Yah, karena kamu bersikeras. Petik 2. Setelah itu, dokter berjanggut itu memeriksanya kembali. Saat mendapat hasilnya, dia terlihat kaget, dan janggut di dagunya terus berdenyut. Madeleine bertanya dengan gugup, "Dokter, bagaimana kondisi saya sampel?" Meski merasa payudara kirinya sudah sembuh, ia tetap merasa hal itu harus berdasarkan pemeriksaan alat. "Ya Tuhan, saya curiga mesin kami rusak." Dokter berjanggut itu mengambil hasil pemeriksaan di tangannya dan berkata dengan heran, "Mengapa sel kanker di sisi kiri hilang sama sekali dan tidak terlihat sama sekali? Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak ilmiah. Ini masih sangat serius ketika saya memeriksanya kemarin lusa." Petik 2. Bagus, sungguh hebat. Petik 2. Saat Madeleine mendengar hasilnya, air mata memenuhi matanya karena kegembiraan. Dia akhirnya terselamatkan. Dokter muda itu benar-benar bisa mengobati kanker payudaranya. "Nona, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi?" Dokter berjanggut itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Petik 2. Itu adalah dokter pengobatan Tiongkok, dokter pengobatan Tiongkok yang ajaib. Petik 2. Setelah Madeleine mengatakan itu, dia lari keluar rumah sakit tanpa menoleh ke belakang. Dia ingin memenuhi janjinya secepat mungkin, memuaskan pemuda itu secepat mungkin, dan kemudian menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya. Dia tidak ingin berlarut-larut, keluar untuk hari lain. Pusat konferensi di sini, reporter yang tersisa berkumpul, mengepung Ye Bufan, dan menanyakan pertanyaan mereka sendiri. Salah satu reporter bertanya terlebih dahulu, "Tuan Ye, apakah Anda hanya dapat mengobati kanker payudara, atau dapatkah Anda mengobati semua jenis kanker?" Aturan. Apa prinsipnya? Petik 2. Ye Bufan berkata, "Kami memiliki pepatah dalam pengobatan tradisional Tiongkok, yaitu nyeri berarti penyumbatan, dan gerakan berarti tidak ada rasa sakit. Menurut pendapat kami, semua penyakit disebabkan oleh meridian yang tersumbat, penyakit terkait dapat disembuhkan. Terbentuknya tumor disebabkan oleh penumpukan racun akibat penyumbatan meridian. Kanker juga merupakan jenis tumor, dan prinsipnya sama. Operasi pengangkatan saja tidak hanya akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh manusia, tetapi juga tidak dapat menghilangkan akar penyebab virus tersebut. Pengobatan tradisional Tiongkok berfokus pada pengobatan akar penyebabnya. Saya hanya menggunakan akupuntur untuk membersihkan meridian yang tersumbat dan menghilangkan sepenuhnya akar penyebab kanker. Dengan cara ini, kanker secara alami akan sembuh tanpa pengobatan." Dia berbicara dengan fasih, menjelaskan prinsip-prinsip pengobatan tradisional Tiongkok secara sederhana. Dia menceritakannya dengan jelas dan mendapat tepuk tangan meriah. Bab 1263 Presiden ada di posisi lain. "Tuan Ye, jika Anda datang ke negara M kali ini, apakah Anda memiliki pengaturan untuk perawatan medis untuk semua orang? Kesehatan ibu saya tidak baik dan saya ingin Anda merawatnya. Menurut kali ini menurut pengaturan Asosiasi Medis Dunia, Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok kami akan menyediakan klinik gratis untuk semua orang besok." "Tuan Ye, saya punya pertanyaan lain." Para wartawan ini mengepung Ye Bufan dan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, kuliah hari ini akan menjadi sesi pribadinya, dan seluruh pengaturan pertemuan pertukaran akan terganggu. Dalam keputusasaan, Alice hanya bisa meminta staf untuk menghentikan reporter yang terus bertanya, dan dengan paksa mengakhiri kuliahnya. Pada kegiatan selanjutnya, para wartawan terlihat sudah kehabisan semangat. Hanya sesekali dua orang berdiri dan menanyakan beberapa pertanyaan secara rutin, menyebabkan perkuliahan berikutnya berjalan sangat cepat. Menjelang malam, agenda pertemuan pertukaran hari pertama berakhir dengan sukses. Rencananya World Medical Association, delegasi dari berbagai negara akan mengadakan klinik gratis di Fruit Plaza terbesar di Apple City besok. Setelah kembali ke hotel,
wajah Pan Guangfa terlihat sangat jelek. Dia tidak menyangka Ye Bufan menjadi begitu populer di sini. Dia hanya mencuri perhatian dan membuatnya kewalahan, yang membuatnya sangat membencinya. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia menjadi pusat perhatian lebih lama lagi. Dia tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam klinik gratis besok. Jika ini terus berlanjut, posisinya di Asosiasi Medis Tiongkok akan ditantang. Hati, dan tiba-tiba sesuatu terjadi di sakunya. Ponsel berdering di dalam, dan dia melihat ke ide penelepon dan itu adalah Yang Zhengdao yang menelepon. Pan Guangfa menyesuaikan suasana hatinya dan menekan tombol jawab, "Halo, Direktur Yang." Asosiasi Medis Tiongkok adalah organisasi non-pemerintah. Penunjukan personel tidak tunduk pada manajemen resmi, tetapi dalam hal bisnis, itu tunduk pada pengawasan dan bimbingan dari Administrasi Umum Kesehatan. Jadi dia tetap berbicara dengan sangat sopan. Menurutnya, panggilan telepon Yang Zhengdao pasti untuk menyampaikan belasungkawa dan menanyakan percakapan hari ini dengan Asosiasi Medis Dunia. Pertama-tama, saya harus memuji tim saya dan tidak menyebut penampilan Ye Bufan sama sekali. Namun tanpa diduga, begitu panggilan tersambung, Yang Zhengdao berkata di sana, "Pan Guangfa, saya ingin memberitahu Anda bahwa mulai sekarang Anda tidak lagi menjabat sebagai Presiden Asosiasi Medis Tiongkok." Apa? Pan Guangfa tercengang saat mendengar berita tersebut. Meskipun Asosiasi Medis Tiongkok bukanlah organisasi resmi, dia telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Apalagi gelar presiden telah memberinya kehormatan dan keuntungan yang tak ada habisnya selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingin kehilangannya begitu saja. Direktur Yang, apakah Anda bercanda? Tentu saja tidak, saya memberitahu Anda dengan sangat formal. Nada bicara Yang Zhengdao sangat formal dan dia tidak bermaksud bercanda sama sekali. Melihat pihak lain serius, wajah Pan Guangfa menjadi jelek. Karena kepentingannya sendiri terancam, dia tidak lagi peduli pada wajah pihak lain. Direktur Yang, saya tahu Anda memiliki hubungan tertentu dengan Ye Bufan, dan Anda sangat tidak puas dengan penolakan Anda untuk mengizinkan dia bergabung dengan asosiasi. Tetapi Anda harus memahami satu hal. Meskipun Anda adalah Direktur Departemen Umum Kesehatan, saya, Presiden, terpilih, saya tidak akan menerima pengangkatan Anda. Ini juga keyakinannya. Asosiasi Medis Tiongkok adalah organisasi non-pemerintah dan tidak menerima sertifikasi resmi. Anda benar, Presiden telah terpilih, dan Asosiasi Medis Tiongkok baru saja mengadakan pemilihan baru. Semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Sebagai hasil pemilihan, semua orang dengan suara bulat merekomendasikan Ye Bufan sebagai Presiden Asosiasi Medis, dan Anda kalah dalam pemilihan. Ternyata setelah melihat penampilan keduanya di siaran langsung, Yang Zhengdao menelepon sekretarisnya dan memintanya untuk segera mengatur pemilihan kembali Asosiasi Medis Tiongkok. Pan Guangfa tahu bahwa meskipun Departemen Kesehatan Umum tidak dapat secara langsung menunjuk dia pada jabatannya, namun mereka mempunyai hak untuk memulai pemilihan. Tapi dia tidak begitu mengerti. Anggota Komite Asosiasi Medis Tiongkok biasanya memiliki hubungan yang baik dengannya, dan mereka sama sekali tidak mengenal Ye Bufan. Pengobatan Barat merupakan sebagian besar perwakilannya pemilu. Pan Guangfa berteriak dengan sangat enggan, "Direktur Yang, saya tidak percaya. Bagaimana saya bisa kalah dari Ye Bufan? Dia hanyalah seorang pemuda berusia 20-an dan seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Mengapa dia harus menjadi Presiden Medis Asosiasi?" Yang Zhengdao berkata, "Berdasarkan kinerja yang luar biasa di Asosiasi Medis Dunia, Anda telah mengecewakan semua orang." Faktanya, memang demikianlah masalahnya. Sebagai Presiden Asosiasi Medis Tiongkok, Pan Guangfa memfitnahnya di depan seluruh dunia. Pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah sebuah tindakan pengkhianat, yang telah membuat marah seluruh anggota Komite Asosiasi Medis. Sebaliknya, penampilan luar biasa Ye Bufan telah mendapatkan pengakuan dan kekaguman dari banyak orang. Karena itu, ia hanya mendapat sedikit suara dari Liao Liao dalam pemilu dan kalah dari Ye Bufan dengan hasil yang sangat tragis. Pan Guangfa terkejut, "Bagaimana Anda tahu?" "Tentu saja saya menonton siaran langsung Asosiasi Medis Dunia. Sebagai Presiden, apakah Anda tidak mengetahui hal ini?" "Saya
Pan Guangfa benar-benar merasa seperti itu muntah darah. Dia telah bertengkar dengan Ye Bufan sepanjang jalan, terutama ketika dia datang ke Apple Hotel. Memikirkan tentang kamar presidensial tempat pihak lain tinggal di atas kepalanya, dia terus menjadi marah. Jadi saya tidak tertarik pada banyak hal, saya juga tidak memperhatikan pengaturan khusus dari Asosiasi Medis Dunia. Jika dia tahu bahwa setiap gerakan yang dia lakukan akan dikirim kembali ke Tiongkok atau disiarkan langsung, dia tidak akan melakukan ini bahkan jika dia terbunuh. Sayangnya sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, semuanya telah menjadi fakta. Yang Zhengdao mengabaikan reaksinya dan berkata tanpa basa-basi. Mulai sekarang, Anda akan berpartisipasi dalam aktivitas yang tersisa sebagai anggota biasa, dan kekuasaan presiden akan dijalankan oleh Ye Bufan. Telepon dengan suara. Pan Guangfa memegang ponselnya dan duduk di sana dengan linglung, tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Sebelumnya, dia menggunakan haknya sebagai presiden untuk memblokir Ye Bufan dari delegasi, dan dia terus memprovokasi dan menekannya. Namun ia tidak pernah menyangka hanya dalam waktu sehari akan terjadi pergantian jabatan. Ia akan duduk di posisi presiden dan menjadi bawahan. Presiden, ada apa? Zhang Jie melihat ada yang salah dengan ekspresinya dan datang untuk bertanya. Setelah hening lama, Pan Guangfa berkata dengan nada rendah, mulai sekarang, saya bukan presiden, presidennya adalah Ye Bufan. Petik 2. Ketika berita bahwa Ye Bufan menjadi presiden baru Asosiasi Medis dipublikasikan, Cao Xinghua, Lou Baiming dan yang lainnya langsung bersorak. Mereka jelas adalah pria tua dengan alis dan janggut besar, tapi mereka sama bahagianya dengan anak-anak. Wang Xuande tampak bersemangat, saya sudah lama mengatakan bahwa Medical Immortal akan menjadi presiden Asosiasi Medis Tiongkok cepat atau lambat. Lou Baiming tertawa dan berkata, ini benar-benar apa yang diharapkan semua orang. Dengan kemampuan kakak senior, jika dia tidak menjadi presiden, itu tidak masuk akal. Cao Xinghua berkata, sekarang kakak laki-laki saya telah menjadi presiden, orang-orang itu masih berani meremehkan pengobatan Tiongkok. Sebaliknya, Ye Bufan relatif tenang, dia tidak pernah menyukai masalah dan selalu menjadi penjaga toko yang lepas tangan. Dia bahkan tidak repot-repot mengelola asetnya sendiri yang bernilai ratusan miliar. Jika bukan karena perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok, saya tidak ingin menjadi presiden. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, semuanya harus kembali dan istirahat secepatnya. Kita akan pergi ke klinik gratis besok. Cao Xinghua berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, saudara, kali ini kita harus biarkan setan-setan asing itu melihat baik-baik intisari nasional kita. Biarkan mereka tahu apa itu pengobatan Tiongkok yang sebenarnya. Bab 1264 Saya ingin menantang Anda. Keesokan paginya, itu adalah hari ketika Asosiasi Medis Dunia mengadakan klinik gratis. Sebelum berangkat, Pan Guangfa mengumpulkan para dokter barat di bawah kepemimpinannya. Meskipun dia bukan lagi presiden, seruannya kepada orang-orang ini tetap ada. Semuanya, hari ini adalah hari klinik gratis. Setiap orang adalah ahli dari rumah sakit atau profesor yang kembali dari belajar di luar negeri, mewakili keterampilan medis tingkat atas di Tiongkok. Tunggu sebentar, kami akan menunjukkan tangan kami dan biarkan para dokter pengobatan tradisional Tiongkok melihat apa yang benar. Zhang Jie menindaklanjuti dan berkata, bos. Benar, jika semua pasien datang ke pihak kami selama klinik gratis, dan tidak ada pasien dari pihak pengobatan Tiongkok, saya akan lihat kemana arah wajah anak itu. Saat itu, saya harus dengan patuh mengembalikan posisi presiden kepada bos kami. Dokter lain mengikuti dan berkata, Anda benar. Pengobatan tradisional Tiongkok sedang mengalami kemunduran sekarang. Tidak bagus China. Saya tidak percaya hal itu masih bisa dilakukan di negara M. Bagus sekali. Kami mempelajari pengobatan barat, dan kami memiliki basis massa di sini, jadi kami yakin kami akan sukses. Ketika orang-orang ini berada di Tiongkok, mereka semua adalah ahli terkemuka dengan reputasi tinggi, dan mereka semua memiliki harga diri masing-masing. Pada saat yang sama, mereka merasa memiliki keunggulan absolut dibandingkan pengobatan tradisional Tiongkok di tempat seperti negara M. Rasa hormat Pan
Guangfa terhadap semua orang dengan sikap yang sangat puas. Dia mengangguk, saudara-saudara, jika dokter pengobatan Tiongkok tidak dapat menerima satu pasien pun hanya dalam beberapa hari, saya rasa mereka tidak akan berani tinggal di sini, dan mereka harus kembali ke China lebih awal. Petik 2. Dia sangat tidak mau kehilangan posisinya sebagai presiden kemarin. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan medisnya akan lebih buruk daripada pengobatan tradisional Tiongkok. Sebaliknya, dia percaya bahwa dia pasti jauh lebih baik daripada Ye Bufan. Adapun penyembuhan kanker payudara di tempat kemarin, sejujurnya dia tidak percaya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Menurutnya, jika pihak lain kaya, wanita itu pasti menjadi pusat perhatian. Karena ini, dia telah menahan keinginan untuk mengambil alih posisinya sebagai presiden. Dia mengambilnya kembali. Zhang Jie memutar matanya dan melangkah maju dan berkata, "Bos, menurutku itu terlalu lambat dan tidak terlalu aman. Bagaimana kalau ini?" Dia membisikkan beberapa kata di telinga Pan Guangfa. Guangfa mengangguk dan setuju. Setelah berdiskusi, mereka semua meninggalkan ruangan bersama-sama dan bertemu di Presidential Suite No. 1 milik Ye Bufan. Mereka melihat Presidential Suite yang luas dan mewah, tapi dia hanya bisa tinggal di kamar biasa di lantai bawah. Tiba-tiba, orang-orang ini kembali merasa iri. Oh, bukankah ini Presiden Pan? Chao Xinghua maju dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Tidak, tidak, tidak. Lihat kepalaku, ingatanku tidak begitu baik ketika aku bertambah tua. Kamu bukan lagi presiden. Wang Xuande menindaklanjuti dan berkata, ya, semua ini adalah beberapa nama sudah terbiasa denganmu, dan tidak mudah untuk mengubahnya. Apakah menurutmu kami harus memanggilmu Xiao Pan, Xiao Guang, atau Xiao Fa mulai sekarang? Awalnya, kedua lelaki tua itu sudah berusia 70 atau 80 tahun. Mereka jelas merupakan tipe orang yang sangat dihormati di Tiongkok. Secara umum, mereka tidak akan menertawakan seorang junior. Tapi sejak Pan Guangfa menjadi Presiden Asosiasi Medis Tiongkok, pengobatan Tiongkok disiapkan ditekan, orang-orang tua ini telah menahan amarah mereka, jadi mereka bertindak sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan usia mereka. Tapi bagaimanapun juga, setelah ejekan itu selesai, kedua lelaki tua itu merasa lega 2 kali lipat. Ini menyegarkan seperti meminum minuman dingin di hari-hari anjing di musim panas. Kamu, Pan Guangfa menjadi pucat karena marah, tetapi tidak bisa berkata apa-apa, tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden pada akhirnya. Lou Baiming berkata tidak puas, apa maksudmu dengan Zhang? Kakak laki-laki saya adalah presiden. Ini adalah hasil pemilihan Asosiasi Medis Tiongkok. Pan Guangfa mendengus dingin dan menoleh ke arah Ye Bufan, aku ingin menantangmu. Petik 2. Ye Bufan tidak terlalu peduli dengan posisi presiden, tapi dia juga sangat tidak senang dengan kesombongan para dokter barat ini, dan dia tidak akan pernah bersikap lunak ketika dia bisa menyerang mereka. Kamu ingin menantangku? Tantangan apa? Bukankah kamu dikenal sebagai peri medis? Mari kita uji keterampilan medis kita di klinik gratis hari ini untuk melihat siapa yang dapat menangani lebih banyak kasus. Jika kalah, dengan patuh serahkan posisimu sebagai presiden, dan kemudian bawa kalian kembali ke Tiongkok. Ye Bufan tersenyum tipis, bagaimana jika kamu kalah? Pan Guangfa berkata, jika saya kalah, kami orang akan segera kembali ke Tiongkok dan tidak lagi berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran di sini. Ye Bufan berkata, saya dapat menerima tantangan Anda, tetapi taruhan ini tidak adil. Mengapa saya harus membawa rakyat saya kembali ke Tiongkok jika saya kalah, dan saya harus menyerahkan presiden tambahan? Taruhan antara kedua belah pihak jelas tidak setara. Chao Xinghua menindaklanjuti dan berkata, ya, perhitunganmu benar-benar tidak adil. Guangfa terobsesi untuk mendapatkan kembali posisi presiden. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah, jadi dia tidak memperhatikannya itu adil. Tahta ketua tidak bisa dihindari, jadi wajar saja dia tidak akan membatalkan taruhan ini. Dia berkata, baiklah, jika kami kalah, kami tidak hanya akan segera membawa orang kembali ke Tiongkok, tetapi kami juga akan memberi Anda 1 juta lagi. 1 juta. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan jijik, lupakan uangnya, saya akan memberimu 1 juta lagi.
Yang terpenting adalah uang. Ayo lakukan ini. Jika kalah, minta maaf kepada Tuan Pan dan yang lainnya di depan umum di klinik gratis. Setelah Anda kembali ke China, Anda juga akan membuat publik permintaan maaf dan secara resmi meminta maaf atas apa yang telah Anda lakukan terhadap praktisi pengobatan Tiongkok selama bertahun-tahun. Ini, Pan Guangfa agak ragu-ragu. Sebagai ahli medis terkemuka di negeri ini, dia masih sangat menghargai wajahnya. Tapi setelah memikirkan tujuannya, dia akhirnya berkata, "Oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Kemudian Cao Xinghua mendiskusikan detail taruhannya dengan Pan Guangfa dan yang lainnya, dan kemudian semua orang datang ke lokasi klinik gratis hari ini, Apple Plaza. Sebagai alun-alun terbesar di Apple City, luasnya ribuan meter persegi. Asosiasi Medis Dunia telah melakukan pengaturan terlebih dahulu, membagi area untuk delegasi dari berbagai negara, dan menempatkan meja, kursi, dan fasilitas dasar lainnya. Spanduk juga digantung untuk menunjukkan dengan jelas tim medis negara mana, sehingga orang yang datang ke sini dapat memilih sendiri untuk berobat. Untuk beberapa delegasi yang tidak memahami bahasanya, kami juga telah merekrut beberapa mahasiswa internasional lokal dari berbagai negara sebagai sukarelawan untuk mengambil peran sebagai penerjemah. Tim medis ini juga mengetahui bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan negaranya dan sangat siap. Beberapa negara bahkan telah memindahkan beberapa peralatan medis tercanggih ke lokasi tersebut sehingga pengujian medis dapat dilakukan di lokasi. Di sisi Huaxia, meski tempatnya sama, namun jelas terbagi menjadi dua area. Di sebelah kiri adalah praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, dan di sebelah kanan adalah tim yang dipimpin oleh Pan Guangfa. Pan Guangfa juga sangat siap dan membawa banyak instrumen pengujian portabel tercanggih. Tes dasar seperti tes rutin darah dapat diselesaikan di lokasi. Sebagai perbandingan, klinik pengobatan Tiongkok jauh lebih sederhana. Setiap orang hanya membutuhkan meja dan kursi, tidak diperlukan lagi. Ye Bufan hanyalah dirinya sendiri di sini dan bahkan tidak membutuhkan penerjemah. Pan Guangfa dan yang lainnya merasa semakin bangga. Dalam benak mereka, banyak orang di negara M tidak mengetahui apa itu pengobatan tradisional Tiongkok, dan mereka pasti akan memenangkan taruhan ini. Berdasarkan pengalaman terakhir kali, ia bahkan menemukan seorang dokter muda yang terlebih dahulu memposting konten pertaruhan antara kedua pihak di internet, dan kemudian menyiarkan langsung klinik gratis hari ini ke Tiongkok pada platform audio tertentu, menyerukan kepada semua orang Tiongkok, untuk memberikan jadilah saksi taruhan ini. Ini sepenuhnya dipersiapkan untuk mencegah praktisi pengobatan Tiongkok gagal membayar tagihan setelah kalah. Bab 1265 menembak kaki Anda sendiri. Setelah semua delegasi siap, klinik gratis dimulai pada pukul 9 pagi. Apple Plaza awalnya merupakan kawasan ramai di Apple City. Setelah menimbulkan keributan besar, banyak orang dengan cepat berkumpul. Setelah klinik gratis dibuka, orang-orang ini berdatangan, dan kebanyakan dari mereka mendatangi delegasi Tiongkok. Melihat adegan ini, Zhang Jie sangat gembira, "Bos, Anda lihat pengaruh kami sangat besar, orang-orang ini semua datang untuk kami." Pan Guangfa dan yang lainnya juga memiliki wajah bahagia. Anda tahu ini adapun siaran langsungnya, ada sudah lebih dari 1 juta orang menonton di ruang siaran langsung. Selama saya bisa tampil baik hari ini akan menjadi peluang bagus untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi, menyesuaikan emosi, dan bersiap menerima pengobatan. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa ketika orang-orang ini mendekat, tidak ada satupun dari mereka yang berlari ke sisinya, tetapi semua dilarikan ke dokter pengobatan Tiongkok. Bagaimana ini mungkin? Apakah mereka gila? Pan Guangfa, Zhang Jie dan yang lainnya semuanya tercengang, tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jika bukan karena banyak orang di depan mereka yang berambut pirang dan bermata biru, mereka akan berpikir bahwa mereka telah pergi ke tempat yang salah dan lari kembali ke Tiongkok. Bahkan di Tiongkok, pengobatan tradisional Tiongkok adalah tidak begitu populer, kan? Ye Bufan juga cukup terkejut, karena orang-orang ini tidak bubar setelah datang, melainkan berbaris di depan meja konsultasinya. Ketika dia pergi ke klinik gratis Huaxia, karena dia masih terlalu muda, biasanya tidak ada seorang pun di sana, tetapi ada antrian panjang di depan lelaki tua Cao Xinghua yang sangat tampan.
Situasi hari ini justru sebaliknya. Ada antrian panjang di sisinya, tapi tidak ada seorang pun di depan klinik Cao Xinghua. Ada dua alasan utama terjadinya situasi ini. Pertama, ideologi Barat dan Tiongkok berbeda. Masyarakat di sini tidak mengenal pengobatan tradisional Tiongkok, dan mereka tidak berpikir bahwa orang lanjut usia memiliki keterampilan medis yang lebih tinggi, bahwa generasi muda memiliki lebih banyak energi. Kedua, selama acara ini, Asosiasi Medis Dunia melakukan banyak publisitas. Di bawah kepemimpinan Alice, pengobatan tradisional Tiongkok menjadi sorotan publisitas. Ye Bufan, yang bisa langsung mengobati kanker payudara, tentu saja menjadi yang paling mempesona di antara banyak ahli medis yang hadir. Orang-orang yang datang ke Huaxia untuk berobat entah menonton program propaganda media atau merupakan anggota keluarga dan teman dari mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran. Mereka semua datang karena reputasi perimedis, jadi mereka hanya mengenali Ye Bufan. Tapi hal ini membuat Cao Xinghua dan yang lainnya merasa malu. Mereka terkenal di negara ini, dan sulit untuk menemukan dokter di masa-masa biasa, tetapi ketika mereka sampai di sini, tidak ada yang peduli dengan mereka. Ye Bufan memiliki senyum masam di wajahnya. Situasi ini pasti tidak mungkin. Jika dia harus menemui begitu banyak pasien, dia mungkin akan terlalu sibuk selama 3 hari 3 malam. Dia tidak punya pilihan selain menangguhkan klinik gratis, menghitung selusin praktisi pengobatan Tiongkok kuno, dan kemudian meminta mereka yang datang ke dokter untuk mengundi, dan siapapun yang tertarik akan pergi ke orang itu untuk berobat. Meskipun orang-orang ini agak enggan, mereka tetap menerima pengaturan tersebut. Semuanya sudah siap dan klinik gratis resmi dimulai. Mereka yang mengambil nomor Ye Bufan semuanya senang, sedangkan mereka yang tidak mengambil nomornya hanya bisa iri. Penyakit orang-orang ini tidaklah sulit bagi Ye Bufan. Bahkan beberapa penyakit kronis dapat dengan mudah diatasi di tangannya tanpa usaha apapun. Orang lain perlu memeriksa denyut nadinya saat menemui dokter, tetapi dia tidak memerlukannya sama sekali. Dia dapat dengan jelas memahami situasinya hanya dengan melihat sekilas kesadaran spiritualnya hampir 1 atau 2 menit. Yang terpenting adalah hasil diagnosanya sangat akurat tanpa ada penyimpangan, yang membuat semua pasien tercengang. Karena dia merawat dokter dengan sangat cepat, antrian panjang di depannya terus berkurang. Dalam waktu singkat, jumlah orang yang merawatnya berkurang-kurang dari setengahnya, yang membuat dokter-dokter tua Tiongkok lainnya di dekatnya merasa malu. Hal yang paling memalukan bukanlah dia, tapi Pan Guangfa dan orang lain yang berdiri di sampingnya. Ketika segala sesuatunya berkembang, mereka menemukan bahwa keadaannya benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Meskipun orang-orang ini adalah orang Barat, mereka sama sekali tidak tertarik pada pengobatan Barat, dan mereka semua beralih ke pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka bahkan tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Bukankah orang-orang ini seharusnya terbiasa melihat pengobatan Barat? Mengapa Anda tiba-tiba terobsesi dengan pengobatan Tiongkok? Biasanya, mereka mungkin tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, sebagai ahli terkemuka, yang terpenting adalah pasien. Tapi situasinya berbeda sekarang. Mereka baru saja mengajukan taruhan. Jika terus seperti ini, mereka bisa saja mengaku kalah. Saat ini, Zhang Jie dan yang lainnya merasa menyesal. Mereka awalnya ingin mengambil kesempatan untuk menamparkan wajah para dokter pengobatan Tiongkok itu, tetapi mereka tidak menyangka akan menembak kaki mereka sendiri. Di ruang siaran langsung, orang-orang yang melihat adegan ini benar-benar terkejut, dan rentetan serangan bermunculan. Biar ku beritahu, apa yang terjadi. Kapan pengobatan Tiongkok kita menjadi begitu populer di negara M? Apakah saya salah melihatnya? Apakah mereka pergi ke negara palsu M? Mengapa orang asing sangat menyukai pengobatan Tiongkok? Seperti yang diharapkan dari Medical Immortal, layak menjadi idolaku, dia sebenarnya memiliki pengaruh yang begitu besar di negara M. Sial, aku ingat beberapa orang bahkan baru saja bertaruh dengan Medical Immortal. Bukankah ini tamparan di wajah? Apakah ada kebutuhan untuk berjudi dalam situasi ini? Ini sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Melihat rentetan tembakan, mereka terkena pukulan keras. Mereka sengaja mematikan siaran langsungnya, tapi hal itu pasti akan menimbulkan dampak yang lebih besar di China.
Saya khawatir merek mereka akan hancur total, dan mereka tidak punya pilihan selain bertahan seperti ini. Zhang Jie melangkah maju dan berkata, "Bos, apa yang harus kita lakukan? Itu semua ide burukmu." Pan Guangfa menjadi marah dan mengarahkan amarahnya pada Zhang Jie berani bertaruh. Bagaimana dia bisa lolos? Masa lalu membawa rasa malu pada dirinya sendiri. Namun sekarang bukan waktunya untuk marah. Cepat cari cara untuk mendatangkan beberapa pasien. Selama kita membuka situasi dan memamerkan keterampilan medis kita, pasti akan ada peluang untuk membalikkan keadaan. Bos benar, ayo pergi sekarang. Zhang Jie juga tahu bahwa dialah yang bertanggung jawab atas hal ini. Celakalah, setelah mengatakan itu, dia bergegas memanggil seseorang untuk menemui dokter. Dia berlari ke belakang antrian dan berkata kepada seorang lelaki tua berkulit putih yang sedang mengantri, "Tuan, maukah Anda datang ke tempat kami dan melihat-lihat? Hanya ada sedikit orang di sana dan tidak perlu mengantri." Dia juga kembali dari belajar di luar negeri dan berbicara bahasa Inggris dengan sangat lancar, tidak ada masalah dengan komunikasi. Orang tua berkulit putih itu memandangnya dari atas ke bawah, "Apakah Anda seorang dokter pengobatan Tiongkok?" Zhang Jie menggelengkan kepalanya, "Saya bukan dokter pengobatan Tiongkok. Saya seorang dokter pengobatan Barat, tetapi keterampilan medis saya sangat baik." Petik 2. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh lelaki tua berkulit putih itu. "Kamu orang Cina, tetapi kamu tidak mempelajari pengobatan Tiongkok yang begitu hebat. Mengapa kamu ingin belajar pengobatan Barat?" Zhang Jie hampir mati tersedak air liurnya sendiri. Setelah bertahun-tahun berlatih kedokteran, ini adalah pertama kalinya dia ditanyai seperti ini. Tidak apa-apa jika orang Tionghoa mengatakan ini, tetapi poin kuncinya adalah itu orang lain masih orang asing berambut pirang dan bermata biru. Bapak tua, keterampilan medis tidak memiliki batas negara. Meskipun saya orang Cina, tingkat pengobatan Barat juga bagus. Kami pasti dapat mendiagnosis dan mengobati penyakit apapun. Dia berbicara keras, tetapi ternyata berhenti di dekat orang kulit putih itu lagi. "Tidak peduli seberapa tinggi tingkat pengobatan Barat Anda, apakah masih bisa lebih tinggi dari negara kita M? Jika Anda ingin melihat pengobatan Barat, negara kita memiliki banyak dokter yang hebat. Mengapa saya harus pergi ke negara Anda untuk memeriksanya?" Petik 2. Bab 1266 Kekuatan Medis Abadi. Zhang Jie langsung tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Memang benar demikian. Jika ada negara dengan pengobatan Barat paling maju saat ini, pastilah negara M. Tingkat medis secara keseluruhan di negara mereka telah mencapai pengobatan Barat terbaik di dunia, dan bahkan asosiasi medis dunia berlokasi di sini. Sebagian besar dokter pengobatan Barat di sini kembali ke Tiongkok setelah belajar di negara M. Dari sudut pandang ini, mereka dapat dikatakan magang. Sekarang murid magang itu kembali menemui masternya untuk memamerkan keterampilan medisnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, rasanya seperti dia sedang memamerkan keterampilannya di depan Guangdong. Melihatnya seperti ini, pria kulit putih tua itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Oke, pergi, jangan ganggu saya untuk melihat pengobatan Tiongkok di sini." Zhang Jie tersipu, dan pada akhirnya dia hanya bisa terlihat sedih. Tetapi pasien masih perlu ditemukan, jika tidak, akan sangat memalukan jika tidak ada pasien. Karena orang M murni tidak tertarik dengan pengobatan Barat, akan lebih baik untuk menemukan beberapa orang kuning di sini. Apple City merupakan kota metropolitan kelas dunia, dan di sini juga terdapat Chinatown, sehingga banyak juga orang Tionghoa yang datang ke sini untuk melihat pengobatan tradisional Tiongkok. Dia mendatangi seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an, "Saudaraku, datanglah ke tempat kami untuk menemui dokter. Tidak perlu mengantri di sini." Petik 2. Pria parubaya itu meliriknya, "Apakah Anda seorang dokter Tiongkok atau dokter Barat? Ini pengobatan Barat, tapi jangan khawatir, semua pemeriksaan kami gratis." Zhang Jie tahu betul bahwa apa yang paling disukai orang Tiongkok adalah memanfaatkannya, dan gratis jelas merupakan pertanda emas. Pria parubaya itu berkata, "Apakah ini hanya pemeriksaan gratis? Bagaimana dengan diagnosis saya selanjutnya? Bisakah perawatan medis gratis?" Ya,
perawatan medis harus mengeluarkan biaya, di sini hanya untuk klinik gratis. Peralatan yang kami bawa terbatas, dan sumber daya medis juga terbatas. Setelah pemeriksaan, Anda masih harus menjalani pengobatan di negara M. Beraninya kamu bilang di negara M gratis. Pria parubaya itu berkata dengan marah. Kamu tahu apa yang terjadi di sini? Seberapa mahal biaya pengobatannya? Teman saya menderita sakit kaki selama beberapa hari terakhir. Dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Biaya pengobatan sebenarnya adalah $50.000 AS, dan baru saja Dr. Y baru saja memberinya beberapa suntikan dan biayanya hanya 1 sen. Tidak ada uang. Ada dokter medis di sini, tetapi Anda meminta saya untuk pergi ke dokter barat bersama Anda. Apakah menurut Anda ada yang salah dengan otak Anda atau otak saya? Jika Anda benar-benar sakit, segera hubungi saya dan tanyakan kepada Dr. Y. Saya akan memberi Anda beberapa suntikan dan obatnya diagnosis gratis dan asli gratis. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Dibandingkan dengan itu, dokter barat Anda bukanlah apa-apa. Mereka hanya mencoba menjual sesuatu kepada Anda. Petik 2. Negara M terkenal dengan biaya pengobatannya yang tinggi. Orang Cina ini tidak mampu membayar perawatan medis di negara M. Dia telah menahan amarahnya sejak lama. Saat ini, dia melampiaskan semuanya pada Zhang Jie, membuatnya tersipu dan lari dalam keputusasaan lagi. Sepertinya papan nama gratisnya tidak berfungsi, jadi kita harus mencari cara lain. Dia menyesuaikan suasana hatinya dan mendatangi seorang bibi Tionghoa lagi. Bibi, datang dan temui kami. Izinkan saya memberitahu Anda, dokter yang merawat di sini adalah Direktur Rumah Sakit Huaxia Suguang, seorang ahli terkenal dengan keterampilan medis yang baik. Ini benar-benar kelas 1. Tidak perlu mengantri untuk menemui dokter pengobatan Tiongkok. Bibinya berkata dengan heran, anak muda, Anda bukan dokter pengobatan Tiongkok. Obat. Untuk membawa bibi ini menemui dokter, Zhang Jie pamer, biar saya beritahu Anda, kami semua ahli di Tiongkok dan keterampilan medis kami adalah yang terbaik. Kami bahkan tidak bisa membuat janji temu di Tiongkok. Apakah keterampilan medisnya benar-benar bagus? Tentu saja, sudah kubilang, keterampilan medisnya unggul. Petik 2. Bisakah menyembuhkan kanker? Belum selesai. Kanker adalah masalah terbesar di dunia saat ini. Masalahnya belum teratasi. Bibi itu mengerutkan bibirnya dengan ekspresi meremehkan, jika kamu tidak kompeten, katakan saja kamu tidak kompeten. Dr. Y menyembuhkan kanker payudara dengan tangannya sendiri kemarin, dan dia masih berani mengatakan bahwa itu adalah masalah di dunia. Oke, karena kamu tidak punya kemampuan, pergilah ke samping dan tenangkan diri. Dengan begitu tidak ada yang tahu kamu tidak kompeten, jadi jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Aku, Zhang Jie hampir gila. Ketika dia di Tiongkok, dia juga seorang ahli medis terkenal. Kapan dia pernah begitu marah? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam situasi ini, dia terjepit. Dia menemui rintangan di mana-mana setelah berbalik dalam waktu yang lama, dan tidak ada yang bisa menariknya kembali. Bukan hanya dia, tapi juga anggota lainnya, termasuk Pan Guangfa sendiri, menanyakan 7 atau 8 orang secara berturut-turut, namun pada akhirnya tidak ada satu pasien pun yang dibawa kembali. Baru sekarang mereka menyadari masalahnya. Mereka telah meremehkan keterampilan medis Ye Bufan, dan bahkan lebih meremehkan pengaruhnya. Mampu mengobati kanker payudara saat itu juga mempunyai dampak yang jauh melampaui imajinasi mereka. Bukannya aku sedang mencari bantuan, aku punya kemampuan itu. Untuk diagnosis dan pengobatan di tempat di sini, setiap pasien yang datang kepadanya untuk berobat datang dengan harapan yang tinggi dan kemudian pergi dengan gembira, jelas sangat puas dengan hasil pengobatannya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa jauhnya kesenjangan keterampilan medis mereka dengan keterampilan Ye Bufan. Di ruang siaran langsung, meskipun mereka tidak cukup kuat, jumlah orang meningkat tajam, mencapai 4 hingga 5 juta saat ini, semuanya datang demi reputasi peri medis. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu berani menantang peri medis. Kamu tidak tahu apa yang terjadi denganmu.
Sayang sekali kamu dikirim ke luar negeri. Ayo cepat akui kekalahan. Tidak ada bandingannya sama sekali, oke. Memalukan sekali. Wow, pria dewasa yang tidak punya otak sebenarnya ingin menantang Medical Immortal. Dia pasti benar-benar tercengang sekarang. Medical Immortal sangat kuat, dokter pengobatan tradisional Tiongkok kami akhirnya diselamatkan. Pan Guangfa sangat marah hingga dia tidak bisa berpikir bahwa siaran langsung yang dia lakukan telah meningkatkan popularitas Ye Bufan, tapi dia kehilangan muka. Namun, dia marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika orang tidak datang kepadanya untuk berobat, mereka tidak bisa pergi ke sana dan merampoknya. Waktu berlalu, tetapi situasinya tidak membaik sama sekali. Jika ada perubahan, semakin banyak pasien yang datang dari sisi pengobatan Tiongkok, sementara mereka benar-benar ditinggalkan dan tidak ada yang mempedulikannya. Inilah yang dilakukan pasien. Begitu Anda menyembuhkannya, Anda akan segera menjadi propagandis dan mampu mendatangkan lebih banyak pasien. Oleh karena itu, meskipun Ye Bufan sembuh dengan cepat, tim di depannya segera mulai pulih dan menjadi semakin lama setelah pemendekan singkat. Dia sibuk sampai malam, dengan ratusan pasien. Jika dia tidak mencapai tahap tengah budidaya seni bela diri, dia mungkin tidak akan bisa bertahan sama sekali. Akhirnya, hari pertama klinik gratis telah usai. Pengobatan tradisional Tiongkok dianggap sukses total. Awalnya membuka pasar di negara M dan mendapat kepercayaan masyarakat. Ye Bufan berdiri, menggerakkan anggota tubuhnya, dan berbalik untuk melihat ke arah Pan Guangfa. Dr. Han, bagaimana kabarmu di sini? Saya ingin tahu berapa banyak pasien yang telah Anda rawat. Cao Xinghua berkata dengan sinis, ya, Anda menantang kakak laki-laki saya. Saya ingin tahu berapa banyak pasien yang Anda temui hari ini. Apakah Anda mau mencari wasit untuk mengambil keputusan? Siapapun yang kalah akan menang. Wajah Pan Guangfa berubah warna menjadi hati babi dan terlihat sangat jelek. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya berkata dengan susah payah, saya mengaku kalah. Saya akan memesan tiket penerbangan ketika saya kembali dan kembali ke China besok pagi. Ye Bufan berkata, karena kamu sudah menyerah, ayo penuhi bertaruh. Maaf, saya meminta maaf kepada dokter pengobatan Tiongkok, meminta maaf kepada semua orang di sini. Dipimpin oleh Pan Guangfa, orang-orang ini membungkuk dan meminta maaf dengan susah payah, dan kemudian meninggalkan tempat kejadian dengan putus asa. Bab 1267 Keluarga Lawrence. Sungguh membahagiakan. Selama bertahun-tahun, Pak Tua, saya belum pernah sebahagia ini hari ini. Pak Tua, saya akhirnya menunggu hari di mana pengobatan Tiongkok bisa dibanggakan dan dibanggakan. Dengan kakak senior di sini, pengobatan Tiongkok akhirnya memiliki harapan. Meskipun orang tua seperti Cao Xinghua telah lelah selama sehari dan tubuh mereka sangat lelah, semangat mereka sangat tinggi. Setelah ditekan oleh pengobatan barat selama bertahun-tahun, akhirnya saatnya merasa bangga. Oke, semuanya lelah, ayo kembali dan istirahat. Saat Ye Bufan hendak pergi bersama semua orang, Alice berjalan dari samping. Guru, selamat. Tim pengobatan Tiongkok adalah yang paling sukses dalam klinik gratis hari ini. Jumlah konsultasi terbesar menyebabkan kehebohan terbesar. Saya pikir tidak akan lama lagi pengobatan Tiongkok akan populer di seluruh negara M. Ye Bufan tersenyum sedikit, pengobatan tradisional Tiongkok adalah pengobatan paling populer di dunia. Yang kurang dari keterampilan medis yang baik adalah sebuah platform untuk menunjukkan diri. Anda benar. Pengobatan Tiongkok benar-benar hebat, kata Alice. Guru, saya punya teman yang ayahnya mengidap penyakit yang sangat aneh, dan saya ingin mengundang Anda kemari. Bisakah Anda menunjukkannya kepadanya? Ya, Ye Bufan langsung setuju. Mengesampingkan hubungan pribadi, sebagai Presiden Asosiasi Medis Dunia, Alice telah banyak membantu praktisi pengobatan Tiongkok, dan dia masih perlu diberi kehormatan. Terima kasih, Guru. Alice sangat bersemangat dan mengulurkan tangan untuk memegang lengan Ye Bufan. Mereka berdua meninggalkan Apple Plaza dan berkendara menuju pinggiran Apple City. Barat berbeda dengan Tiongkok. Banyak orang di Tiongkok suka tinggal di perkotaan. Namun berbeda dengan di Apple City, banyak orang kaya yang tinggal di pinggiran kota.
Transportasi di sini nyaman dan lingkungan hidup lebih baik. Setelah masuk ke dalam mobil, Alice menyetir dan Ye Bufan duduk di kursi penumpang. Setelah masuk ke dalam mobil, dia bertanya, penyakit apa yang diderita ayah temanmu? Bukankah mungkin asosiasi medis duniamu pun tidak dapat menyembuhkannya? Itu. Penyakit ayah sangat aneh. Aku masih belum bisa mendiagnosis penyakit apa itu. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu melihatnya. Berbicara tentang penyakit pria itu, Alice menunjukkan ekspresi aneh di pipinya yang halus. Saya memikirkan sesuatu yang menakutkan. Guru yang terkasih, saya telah melihat banyak sekali kasus selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat penyakit yang begitu aneh. Para ahli dari Asosiasi Medis Dunia telah berada di sana untuk berkonsultasi, tetapi tidak ada yang dapat memikirkan solusi atau bahkan solusi diagnosis. Penyakit macam apa ini? Oh, apa yang dikatakan Alice membangkitkan minat Ye Bufan. Dengan keterampilan medisnya saat ini, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Jika itu penyakit biasa, tidak akan ada tantangan sama sekali. Apakah teman Anda memiliki identitas khusus? Dapat mengundang begitu banyak ahli dari Asosiasi Medis Dunia untuk berkonsultasi menunjukkan bahwa identitas orang lain sungguh luar biasa. Guru yang terkasih, pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Lawrence? Tidak, Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Beberapa bulan yang lalu, dia hanyalah seorang siswa biasa dan tidak tahu banyak tentang keluarga besar di Tiongkok, apalagi negara M keluarga. Anda belum pernah mendengar tentang keluarga Lawrence, tetapi ada satu orang yang harus Anda kenal, dan itu adalah Seth Lawrence yang terkenal di dunia. Saya tahu ini. Ekspresi Ye Bufan sedikit berubah dikatakan ini terkenal di seluruh dunia dan dicatat dalam buku sejarah Tiongkok. Belum lagi yang lainnya, menjadi komandan pertama negara M saja sudah cukup baginya untuk tercatat dalam sejarah. Ada banyak legenda tentang pria ini di antara orang-orang, mengatakan bahwa dia tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, dan setelah menyatukan seluruh negara, dia tanpa pamrih menetapkan sistem 3 poin saat ini. Saya hanya menjabat sebagai jenderal untuk sementara, dan kemudian pensiun dengan sukses besar, dan dipuji sebagai model yang tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah keluarga Lawrence ini adalah keturunan Seth Lawrence? Ya, itu saja. Alice mulai memperkenalkan, keluarga Lawrence dimulai dari Seth Lawrence. Alih-alih menurun dalam beberapa tahun ini, keluarga ini menjadi semakin makmur. Ini adalah salah satu keluarga besar teratas di seluruh negara M. Dari segi kekayaan mereka pasti bisa menduduki peringkat 3 besar. Dalam hal pengaruh, mereka dapat mempengaruhi pemilihan jenderal. Tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Lawrence, dan tidak ada yang berani melawan mereka. Petik 2. Ye Bufan dia berkata dengan penuh emosi, ada pepatah lama di Tiongkok bahwa kekayaan tidak dapat bertahan lebih dari 3 generasi. Keluarga Lawrence telah diwariskan selama bertahun-tahun. Tampaknya mereka masih memiliki sesuatu yang unik. Keluarga memang memiliki banyak keuntungan. Alice berkata, kepala keluarga mereka saat ini adalah George Lawrence. Putrinya Pilih Lawrence dan saya telah berteman baik sejak kecil. Menurut pengamatan saya selama bertahun-tahun, keluarga Lawrence memiliki beberapa keuntungan, meskipun keluarga mereka sangat berkuasa, mereka. Kedua, laki-laki di keluarga mereka sangat narsis, dan tidak pernah ada skandal selama bertahun-tahun. Ketiga, keluarga mereka sangat terikat pentingnya amal dan menyumbangkan sejumlah besar uang setiap tahun. Keluarga Lawrence memiliki prestise yang sangat tinggi di negara M dan sangat dihormati. Petik 2. Ye Bufan mengangguk. Jarang sekali keluarga besar memiliki begitu banyak keuntungan. Dulu, dia pernah melihat banyak anak dari keluarga bangsawan yang mendominasi dan sensual. Ini pertama kalinya dia melihat hal seperti ini dari keluarga Lawrence. Keduanya mengobrol sementara Alice terus memperkenalkan kepadanya semua yang dia ketahui tentang keluarga Lawrence. Setengah jam kemudian mereka tiba di depan sebuah kastil tinggi, tempat keluarga Lawrence bermarkas. Kastil kuno ini dibangun dengan megah dan memiliki kesan perubahan sejarah. Tampaknya usianya pasti ratusan tahun. Alice memperkenalkan, guru yang terkasih.
kastil ini masih merupakan milik keluarga yang ditinggalkan oleh Seth Lawrence. Kastil ini telah diwariskan selama bertahun-tahun dan telah diperbaiki serta dilestarikan dengan sangat baik. Lumayan, bahwa keluarga Lawrence kaya, nilai kastil ini sendiri mungkin lebih dari nilai perusahaan tercatat biasa. Gerbang kastil dijaga ketat, dengan lebih dari selusin pengawal berjas hitam berjaga di sini. Di negara M, senjata awalnya diprivatisasi. Orang-orang ini bersenjata lengkap, membawa peluru tajam, dan menjaga lingkungan dengan ekspresi sangat waspada. Ye Bufan melirik mereka dengan kesadaran spiritualnya. Meskipun para pengawal ini bukan pejuang, mereka semua memiliki aura yang kuat dan terlihat sangat cakap. Kapten Carter, ini saya. Ini Dr. Ye Bufan Ye, yang diminta Feili untuk saya undang. Alice menurunkan jendela mobilnya dan menyapa kapten pengawal dengan sopan. Kepala pengawal itu sepertinya sangat akrab dengan Alice, dan dia membalas budi dengan sopan. Setelah pemeriksaan sederhana, dia melepaskan mobilnya dan pergi ke kastil. Alice berkata sambil bergerak maju, Feili dan saya adalah teman baik. Saya merekomendasikan Anda kepada keluarga mereka ketika saya kembali dari Tiongkok terakhir kali. Tetapi orang-orang ini tidak percaya pada pengobatan Tiongkok dan menganggap saya melebih-lebihkan. Kemarin mereka melihat Anda adegan selama siaran langsung, saya benar-benar terkejut ketika saya melihat Anda menyembuhkan kanker payudara hanya dalam beberapa menit. Baru kemudian saya percaya apa yang saya katakan itu benar. Feili meminta maaf kepada saya dan meminta saya untuk mengundang Anda untuk merawat Paman George. Pada saat ini, seorang wanita cantik berambut pirang muncul tidak jauh dari situ. Dia memiliki wajah yang halus, sosok langsing dan lekuk tubuh yang jelas. Dia memiliki daya tarik seperti wanita barat dan kelembutan wanita timur. Berdiri di sana dengan gaun putih, dengan rambut pirang tergerai, dia secantik bidadari yang turun dari bumi. Alice berkata, "Guru yang terkasih, ini teman baikku Pili." Bab 1268 Penyakit Aneh. Pili. Setelah Alice memarkir mobil dan keluar dari mobil, dia memeluk Feili erat-erat. Feili, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini guru saya, Dr. Ye Bufan. Dia dari Tiongkok. Dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang ajaib. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh guru saya. Alice melihat raut wajah Ye Bufan, mata itu dipenuhi dengan kekaguman dan perkenalan dilakukan pada kedua orang itu. Dokter Ye yang terhormat, halo. Feili menyapa Ye Bufan dengan sopan, murah hati, dan tenang. Terlihat ia dilahirkan di keluarga besar seperti Lawrence dan mengenyam pendidikan yang sangat baik. Halo, Ye Bufan berjabat tangan dengannya dengan lembut dan menyapa. Feili sedikit terkejut. Dia sangat percaya diri dengan kecantikannya. Di masa lalu, tidak peduli pria seperti apa yang melihatnya, mereka akan linglung atau antusias untuk sementara. Tapi mata pria ini jernih dan dia sepertinya tidak menyadarinya. Ketidakhadirannya hanya sekejap, dan dia segera kembali ke keanggunan dan kemurahan hati sebelumnya. Dr. Ye, terima kasih atas kerja keras Anda. Selama Anda dapat menyembuhkan penyakit ayah saya, keluarga Lawrence kami dapat menerima segala kondisi Anda. Ye Bufan mengangguk, Anda adalah teman Alice. Kami tidak harus seperti itu, sangat sopan. Mari kita lihat pasiennya dulu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Feili tersenyum sopan dan berbalik untuk memimpin mereka berdua menuju kastil. Setelah memasuki kastil, rasanya sangat bertolak belakang dengan bagian luarnya. Terlihat kuno dan megah di luar, namun di dalamnya sangat mewah. Segera mereka sampai di pintu kamar. Feili mengetuk pintu terlebih dahulu, lalu membuka pintu dan masuk. Ruangannya sangat luas, hampir 200 meter persegi, di dalamnya sangat sepi, dan aroma wangi menusuk hidung Anda setelah memasuki pintu. Ye Bufan sedikit terkejut setelah memasuki pintu, bukan karena hal lain, tapi karena ada begitu banyak patung dewa di ruangan yang hampir seperti aula leluhur ini. Apalagi patung-patung ini terlalu rumit, Yesus diabadikan di tengah, dan ada berbagai patung besar dan kecil di sebelahnya. Yang paling mengejutkannya adalah ada juga Sanxing dan Kaisar Langit Tiongkok. Masih ada beberapa patung dewa yang tidak dapat dijelaskan yang tersisa, beberapa tampak seperti menunjukkan gigi dan cakarnya, dan beberapa tampak ganas.
Lagi pula, dia tidak mengenalinya, dan dia tidak tahu dari sekte mana mereka berasal. Dan saat ini, ada seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an berdiri di tengah ruangan, mengenakan satu set pakaian rumah yang nyaman. Dia memiliki raut wajah saleh saat ini. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Dan dia terus mempersembahkan dupa kepada para dewa. Hal ini membuat Ye Bufan sedikit bingung. Pertama, dia tidak mengerti apa yang diyakini orang tersebut. Kedua, dia tidak tahu apakah menyembah dewa seperti Yesus di barat juga memerlukan pembakaran dupa. Dokter Ye, mohon tunggu sebentar. Ayah saya sangat saleh. Bukan kebetulan Anda ada di sini hari ini. Kebetulan ini waktunya dia membakar dupa. Fei Li meminta maaf, lalu meminta mereka berdua untuk melakukannya. Duduklah di sofa di sebelah mereka. Ye Bufan juga terdiam beberapa saat. Apakah ini yang disebut kesalehan? Buddha manakah yang Anda percayai dengan taat? Apalagi di China, dupa biasanya dibakar pada pagi hari. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi untuk sopan santun, dia duduk di sebelahnya. Pria parubaya itu mempersembahkan dupa dan bersujud kepada setiap patung yang ada di sana. Ia sibuk selama 20 menit sebelum selesai memuja semua dewa dan Buddha. Saat dia berdiri dan berbalik, Ye Bufan sedikit terkejut lagi. Pria ini bertubuh tinggi, sekitar 1,85 meter, dengan hidung mancung, rambut pirang, mata biru, dan sikapnya yang sopan, membuatnya terlihat sangat menawan. Meski usianya sedikit lebih tua, ia masih cukup memikat ribuan gadis saat ia berjalan di jalanan. Tentu saja, yang mengejutkan Ye Bufan bukanlah penampilannya yang tampan, melainkan lampu merah di antara alis pria ini. Lampu merah ini bukanlah manifestasi dari bencana berdarah, ini lebih terlihat seperti mantra yang diberikan padanya. Dokter Ye, mohon maaf karena telah menunggu. Pria itu tersenyum sangat sopan pada Ye Bufan. Seperti yang dikatakan Alice, sebagai kepala keluarga dengan aset miliaran, ia tidak memiliki sikap arogan atau mendominasi, sebaliknya ia memiliki sikap yang tenang dan cukup sopan. Tidak masalah. Ye Bufan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan George, saya ingin bertanya apa keyakinan Anda? Mengapa kita masih memiliki Sanxing dan Kaisar Langit Tiongkok? Pertanyaannya agak mendadak, George tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Tuan Ye, sejujurnya, kesehatan saya kurang baik, jadi saya percaya pada segalanya. Jika ada dewa atau Buddha yang muncul dan dapat menyembuhkan saya, maka pemujaan saya kepada mereka tidak akan sia-sia. Sedikit lemah dan dia berkata setelah mengucapkan kata-kata ini, saya duduk di sampingnya dengan sangat lelah dan terbatuk-batuk beberapa saat. Ye Bufan diam-diam berpikir bahwa seperti kata pepatah, mencari pengobatan dengan tergesa-gesa seharusnya merujuk pada keadaan George. Sepertinya dia memang tersiksa oleh penyakitnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ayah, Dokter Ye dikenal sebagai peri medis. Dia bahkan bisa menyembuhkan kanker. Saya yakin dia juga bisa menyembuhkan penyakitmu. Fei Li menghiburnya dan kemudian menatap Ye Bufan, Dokter Ye, tolong bantu ayahku dengan diagnosis dan pengobatannya. Ketika dia baru saja berbicara, Ye Bufan telah memeriksa tubuh George dengan kesadarannya, dan alisnya berkerut dalam. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini sejak dia menerima warisan. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk membuat diagnosis yang akurat, dia berjalan mendekat, meletakkan tangannya di gerbang denyut nadi George, dan mulai merasakan denyut nadinya dengan seluruh konsentrasinya. Fei Li memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi matanya bersinar, dan dia jelas sangat ingin tahu tentang cara mendiagnosis penyakit dengan menyentuh pergelangan tangan. Butuh 2 atau 3 menit penuh sebelum dia menarik kembali tangan kanannya. Tuan Ye, bagaimana penyakit ayahku? Fei Li bertanya dengan cemas. Ye Bufan tidak menjawab pertanyaannya, tapi melihat ke arah George dan berkata, buka bajumu dan biarkan aku melihatnya. Kamu tidak perlu melakukannya. Dengar, guru yang terkasih, saya juga seorang dokter, bagaimana saya bisa takut dengan kondisi pasien? Kata Alice, tetapi dia sedikit penasaran. Dia juga telah melakukan pemeriksaan yang relevan untuk George sebelumnya.
Akibatnya fungsi fisiologis pihak lain sangat buruk dan terus menurun, namun penyebabnya tidak dapat ditemukan. Tapi dia menggunakan instrumen ilmiah canggih dan tidak melihat langsung tubuh pihak lain. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Bufan, mata George bersinar terang. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian perlahan melepas bajunya. Ah! Ketika Alice melihat dada George, dia berseru ketakutan. Secara umum, sebagai seorang dokter, Anda tidak akan takut dengan kondisi pasiennya, namun keadaan George begitu istimewa sehingga tidak berlebihan jika dikatakan menakutkan. Saya melihat lubang sebesar mangkuk terbuka di dadanya, dengan daging busuk yang sangat menjijikkan di tepinya, sepertinya itu disebabkan oleh pembusukan, dan bahkan ada bau busuk yang keluar. Lubangnya begitu besar sehingga organ dalam di dalamnya bisa terlihat jelas, bahkan detak jantungnya pun bisa terlihat. Secara umum, jika ada kondisi yang begitu serius, pasien harus terbaring di tempat tidur atau dikatakan tidak banyak waktu yang tersisa. Namun rasanya aneh melihat meskipun George lemah, hal itu tidak berdampak banyak. Bab 1269 Rahasia Keluarga Lawrence. Ye Bufan tidak memiliki ekspresi terkejut, dia baru saja melihat situasi ini dengan kesadaran spiritualnya. Sekarang dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri, hanya untuk menilai kondisinya dengan lebih akurat. Melihat dia menatap dadanya tanpa berbicara, matanya bersinar terang, dia sepertinya memiliki lebih banyak harapan. Dia telah menemui banyak dokter di masa lalu, tetapi karena status dan statusnya, tidak ada yang berani membiarkan dia melepas bajunya, dan mereka bahkan tidak dapat melihat di mana kondisinya. Namun pemuda asal timur ini hanya menyentuh pergelangan tangannya, lalu meminta dirinya melepas bajunya dan memeriksa lukanya. Dari sudut pandang ini, keterampilan medisnya jauh lebih unggul dari para dokter sebelumnya. Ditambah dengan penyembuhan kanker payudara Madeleine sebelumnya, dia sepertinya melihat harapan, dan bertanya dengan penuh semangat, "Dokter Ye, apakah penyakitku bisa disembuhkan?" Ini adalah pertama kalinya Alice melihat Ye Bufan dengan ekspresi yang begitu serius. Dia juga bertanya, "Guru, apakah keadaannya serius?" Sebenarnya dia tahu betul bahwa kondisinya serius. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah untuk mengetahui apakah guru dapat menyembuhkannya. Ye Bufan tidak menjawab, tapi melihat ke arah George, masih sulit untuk mengatakannya. "Kamu menjawab beberapa pertanyaan untukku terlebih dahulu. Kamu harus menjawabnya dengan jujur, jika tidak maka akan mempengaruhi penilaianku terhadap kondisimu." Bahwa penyakit itu tidak dapat disembuhkan, George. Masih ada sedikit harapan lagi di hati saya. Dokter Ye, tanyakan saja, dan saya akan menjawab dengan jujur. Ye Bufan bertanya, "Kapan kondisi Anda dimulai?" "Sejak saya berusia 18 tahun, dada saya membusuk, dan komplikasi lain muncul pada saat yang bersamaan gejalanya semakin memburuk dari hari ke hari dan berlanjut hingga sekarang." "Berapa umurmu?" Tanda tanya petik 2. Ye Bufan bertanya lagi, "Apakah kondisimu pernah menimpa orang lain di keluargamu?" Wajah, dan jelas bahwa pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. "Tuan George, saya tidak ada niat untuk mencampuri privasi keluarga Anda, tapi jika Anda tidak menjawab pertanyaan saya benar-benar tidak bisa menilai bagaimana kondisi Anda. Tentu saja Anda bisa menolak. Jika iya, saya boleh pergi kembali sekarang." Setelah berbicara, Ye Bufan berdiri dan hendak pergi. "Dokter Ye, jangan pergi." George menghentikannya dengan cepat. Dia akhirnya melihat harapan dan dia tidak bisa melewatkannya bagaimanapun caranya. "Dokter Ye, saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus menjaga rahasia keluarga kami." "Jangan khawatir, praktisi pengobatan Tiongkok kami mengutamakan moralitas, memiliki etika profesional sendiri, dan tidak akan membocorkan privasi pasien." Untuk melihat lagi, beralih ke Alice di sebelahnya, "Presiden Alice, apakah Anda bersedia merahasiakannya untuk keluarga kita?" "Paman George, jangan khawatir, saya pasti akan merahasiakannya. Untuk pergi dan tidak pergi. Perjalanan ini ke perairan keruh." Namun sebagai dokter papan atas, dia sangat penasaran dengan penyakit ini dan ingin menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ye Bufan mendiagnosis dan mengobatinya, jadi dia memilih untuk tetap tinggal. George tidak berkata apa-apa lagi, menatap Ye Bufan dan menjawab, "Di keluarga kami,
semua anak laki-laki akan mengalami kondisi ini sejak usia 18 tahun, sedangkan wanita tidak mengalami gejala ini, tanpa kecuali selama bertahun-tahun. Saat ini, Alice terkejut. Situasi ini masih bisa terjadi. Namun sepanjang sejarah Asosiasi Medis Dunia, penyakit mengerikan seperti itu belum pernah muncul. Pantas saja tak pernah ada skandal apapun di kalangan pria keluarga Lawrence. Kondisi fisik seperti ini hanyalah rahasia keluarga. Tak boleh dilihat oleh wanita lain. Jika tidak, begitu berita menyebar, itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh keluarga. Ye Bufan terus bertanya, apakah hal ini terjadi pada semua generasi keluarga Anda? Dari generasi mana hal itu dimulai? Ini dimulai dari nenek moyang saya Seth Lawrence, namun dia tidak tertular penyakit ini pada usia 18 tahun, melainkan pada usia 35 tahun. Menurut rahasia keluarga, nenek moyang tersebut menderita penyakit ini hingga kematiannya pada usia 67 tahun. Petik 2. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, hati Alice segera menimbulkan badai, dan dia membuka mulutnya karena terkejut. Ini hanyalah sebuah rahasia yang mengejutkan, jauh lebih meledak dari sebelumnya. Menurut catatan sejarah, Seth Lawrence menyatukan negara M dan kembali ke rumah setelah menjadi terkenal. Yang lain mengira dia berpikiran luas dan tidak peduli dengan kekuasaan. Bahkan kematiannya yang selanjutnya masih menjadi misteri dalam sejarah. Beberapa orang telah membuat berbagai tebakan, namun kini tampaknya semuanya salah. Setelah kaget, muncul pertanyaan lain. Sebagai dokter papan atas, dia langsung memikirkan kondisinya. Jika ini merupakan penyakit keturunan dalam keluarga, mengapa anggota suku sebelum Seth Lawrence tidak mengidap penyakit ini, padahal ia baru mulai mengidap penyakit tersebut pada usia 35 tahun, bukan pada usia 18 tahun seperti anggota suku lainnya. Jika penyakit ini tidak diturunkan dalam keluarga, mengapa anggota keluarga Lawrence yang laki-laki selalu mengidapnya di setiap generasi? Ye Bufan bertanya lagi, berapa lama orang sakit di depanmu bertahan? Mulai dari nenek moyang Seth Lawrence, semua generasi kita di masa lalu jatuh sakit pada ulang tahun ke-18 dan meninggal pada ulang tahun ke-50. Pengecualian. Tapi agar tidak menimbulkan kepanikan dan spekulasi dari dunia luar, pihak keluarga akan melakukan beberapa modifikasi untuk menyembunyikannya. Ini, Alice kembali terkejut. Bagaimana rasanya sakit di usia 18 tahun dan meninggal pada usia 50 tahun. Penyakit dapat memperkirakan masa hidup seseorang dengan sangat akurat sehingga hampir tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, Ye Bufan mengajukan beberapa pertanyaan satu demi satu, dan George menjawabnya satu persatu. Akhirnya, dia bertanya, Dr. Ye, menurut Anda apa yang terjadi dengan saya? Jenis penyakitnya kan? Ini pertama kalinya aku melihat penyakit yang begitu aneh. Petik 2. Ini bukan penyakit, tapi kutukan. Petik 2. Alice membuka mulutnya karena terkejut lagi. George dan Billy terlihat relatif tenang, seolah-olah mereka terkena penyakit itu sudah siap secara mental untuk ini. Ye Bufan berkata, ya, ini adalah sejenis kutukan, dan ini adalah kutukan darah yang sangat istimewa. Sangat kuat sehingga telah bertahan selama ratusan tahun dan belum dihilangkan. Secara umum, kutukan yang digunakan oleh orang biasa praktisi itu hanya dapat mempengaruhi subjeknya sendiri, dan sulit untuk mempengaruhi keturunannya. Namun kutukan pada keluarga Lawrence begitu istimewa sehingga tidak hanya berdampak pada keturunannya, tapi juga berdampak pada mereka selama ratusan tahun. Alice hanyalah seorang dokter biasa yang tidak tahu apa-apa tentang sihir. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa itu kutukan darah? Ye Bufan berkata, kutukan darah adalah mantra yang sangat langka. Orang yang mengetahuinya bisa tidak banyak, dan sedikit orang menggunakannya. Pengguna mantra harus menggunakan nyawanya sendiri sebagai panduan untuk membakar semua darah di tubuhnya untuk melakukan mantra. Karena itu, mantra ini umumnya sangat kuat. Jika saya tidak memiliki kebencian yang mendalam, hanya sedikit orang yang akan menggunakan kutukan darah. Pada titik ini, dia memandang George dan berkata, jika tebakan saya benar, leluhur keluarga Anda, Seth Lawrence, seharusnya menyinggung seorang kultivator ketika dia berusia 35 tahun.
Dia adalah seorang penyihir yang sangat kuat. Dia akhirnya menderita kutukan darah dengan mengorbankan nyawanya dan berakhir dalam situasinya saat ini. Bab 1270 hidup lebih buruk dari kematian. Kami tidak mengetahui hal ini. Baik George maupun Pilly tampak terkejut, jelas tidak menyadari hal ini. Sambil menghela nafas, George berkata, selama bertahun-tahun, keluarga kami juga berspekulasi bahwa ini terkait dengan sihir jahat. Kami telah mempekerjakan banyak ahli sihir, tetapi tidak ada yang bisa memecahkannya, dan bahkan tidak ada yang tahu bahwa itu adalah kutukan darah. Fei. Yang paling dikhawatirkan Li adalah hasilnya. Dia bertanya dengan penuh semangat, Dr. Ye, apakah ada cara untuk melakukan kutukan darah semacam ini? Saya tidak tahu, ayo kita coba dulu. Ye Bufan adalah awalnya tidak yakin. Tapi untuk kutukan darah semacam ini, bahkan Istana Raja Naga hanya memiliki pengenalan awal. Faktanya, cara termudah baginya adalah dengan membawa George ke Istana Raja Naga, di mana dia adalah dewa dan bisa mengendalikan segalanya, serta bisa sepenuhnya menghilangkan kekuatan kutukan ini. Tapi dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Lawrence, dan dia tidak ingin George mengetahui rahasianya, jadi wajar saja dia tidak bisa memilih metode ini. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan botol pemurnian iblis dari sakunya. Benda ini dapat menahan semua kekuatan jahat. Dia memegang botol pemurnian iblis dan mengarahkan mulut botol ke dada George. Di bawah desakan kekuatan internalnya, kekuatan isap yang sangat besar tiba-tiba keluar dari botol pemurnian iblis. Tapi kemudian dia menemukan bahwa energi darah di tubuh George tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang, dan dia bahkan tidak tertarik sama sekali dengan botol pemurnian iblis. Hasil ini agak tidak terduga. Dalam hal ini, itu berarti kutukan darah yang dilontarkan oleh pihak lain bukanlah mantra jahat. Hal ini membuatnya sedikit mengernyit. Apa yang dilakukan Seth Lawrence, yang pernah dianggap sebagai pahlawan besar oleh orang-orang di seluruh dunia, dan keberadaan seperti apa yang dia sakiti. Fei Li melihat Ye Bufan mengeluarkan botol kecil dan menyimpannya, dan bertanya dengan semakin gugup, Dr. Ye, bukan. Kutukan darah semacam ini bukan milik sihir jahat. Pantas saja keluargamu mempekerjakan yang sebelumnya tidak ada yang bisa dilakukan para penyihir. Alice bertanya, Guru, apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir, saya akan mencoba lagi. Ye Bufan sama sekali tidak siap dengan jenis sihir Xuanmen yang dia miliki. Belum pernah terlihat sebelumnya. Cobalah sikap ini. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan 36 jarum emas Fei He, lalu menusuk dada George satu persatu. Setiap jarum emas yang ditusuk akan berkilau dengan kilat, mengandung kekuatan guntur dan kilat. Dia ingin melihat apakah guntur dan kilat dapat menahan mantra semacam ini, tapi dia kecewa lagi. Kutukan darah tidak terpengaruh sama sekali oleh guntur dan kilat, dan masih belum ada tanda-tanda melemah. Ini benar-benar merepotkan. Ye Bufan mengambil kembali jarum emas itu dan mengerutkan kening. Dr. Ye, apakah masih tidak mungkin? Kekecewaan mendalam muncul di mata George dan putrinya. Sepertinya penyembuhan total tidak mungkin dilakukan untuk saat ini. Aku hanya bisa memikirkan caranya secara perlahan. Sekarang aku akan melihat apakah aku dapat membantumu menahan kekuatan mantra ini dan menunda permulaannya. Ye Bufan selesai berbicara lagi gunakan Fei He Divine Needle untuk menusuk jarum emas satu persatu dari jembatan hingga mengelilingi lubang besar di dada. Kali ini saya menggunakan kekuatan Chaos Ki. Saya tidak menyangka bisa menghilangkan kutukan darah, saya hanya berharap bisa mengekang kecepatan serangan lawan. Segala sesuatu di langit dan bumi adalah kekacauan, yang merupakan sumber segala kekuatan. Hal yang sama berlaku untuk energi kekacauan yang sebenarnya, yang dapat berupa kebaikan atau kejahatan, yin atau yang, dan dapat menampung semua kekuatan. Setelah akupuntur ini, wajah Ye Bufan menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun Chaos Ki tidak bisa menghilangkan kutukan darah, itu bisa mengekang ekspansi lawan. Dengan kata lain, lubang besar di dada George tidak lagi melebar keluar untuk saat ini, dan efek kutukan darah pada aspek lain juga telah ditekan untuk sementara. Dia sendiri yang paling menyadari perubahan ini. Setelah jarum emas ditusuk,
seluruh tubuhnya terasa ringan dan dia merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dr. Ye, apakah Anda sudah menemukan obatnya? George begitu bersemangat dan gembira hingga suaranya bahkan sedikit bergetar ketika dia berbicara. Seluruh keluarga mereka telah tersiksa oleh kutukan darah ini selama ratusan tahun. Mereka sangat kesakitan sehingga mereka lebih memilih mati daripada hidup. Ini bukan pengobatan, ini hanya penahanan sementara. Ye Bufan berkata, saya akan memikirkannya ketika saya kembali dan melihat apakah saya dapat menemukan cara lain untuk menghilangkan kutukan darah sepenuhnya. Petik 2 tanda seru. Terima kasih Dr. Ye. Meski tidak bisa disembuhkan, namun hal itu juga membuat George dan putrinya gembira. Lagi pula, selama bertahun-tahun belum ada dokter yang menemukan penyebab penyakit tersebut. Ye Bufan adalah orang pertama yang dapat melihat penyebab penyakit dengan jelas dan menemukan cara untuk menekannya. Ini adalah kemajuan besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, dan suatu hari nanti penyakit ini mungkin dapat disembuhkan sepenuhnya. Metode akupuntur saya hanya bisa bertahan selama 24 jam. Saya akan datang dan memberi Anda akupuntur lagi besok malam. Terima kasih atas kerja keras Anda, Dr. Ye. George mengucapkan terima kasih berulang kali samping dan menulis dengan cepat. Sebuah cek sebesar 100 juta dolar AS diserahkan. Dr. Ye, ini adalah biaya untuk konsultasi ini. Selama Anda dapat membantu keluarga kami mengatasi kesulitan, Anda akan menjadi dermawan terbesar kami dalam hal ini masa depan, dan keluarga Lawrence akan berterima kasih. Kamu istirahat dulu, aku akan kembali besok. Ye Bufan mengambil cek itu dan memasukkannya ke dalam sakunya, dan berjalan keluar kamar bersama Alice, diikuti oleh Feili. Setelah meninggalkan ruangan dan sampai ke halaman, dia melihat ke arah Alice dan berkata, bolehkah saya berbicara sedikit dengan Dr. Ye sendirian? Tentu saja. Alice mengangguk sambil tersenyum, lalu masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Dr. Ye, terima kasih. Feili membungkuk lagi pada Ye Bufan. Sama-sama, saya seorang dokter. Adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Apapun yang terjadi, seluruh keluarga kami ingin mengucapkan terima kasih. Feili berkata dengan wajah tulus, Dr. Ye, saya meminta Anda sekali lagi untuk membantu kami. Keluarga tersebut telah sembuh dari penyakit ini. Kami sudah muak selama bertahun-tahun. Kutukan ini telah menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Lawrence kami. Dari luar, keluarga kami tampaknya hidup dalam kondisi yang sangat buruk, hidup bahagia, tapi sebenarnya menyakitkan. Tak tertahankan, lebih buruk dari kematian. Ye Bufan berkata dengan heran, bukankah kutukan darah ini mempengaruhi laki-laki di keluarga Lawrence? Apakah hal ini juga berdampak pada wanita? Petik 2. Beberapa. Feili mengangguk, menurut pengamatan saya selama bertahun-tahun, tujuan kutukan ini bukan untuk membuat keluarga kami punah, tapi untuk membuat hidup kami lebih buruk dari kematian. Laki-laki di keluarga Lawrence kami akan menderita penyakit aneh itu pada usia 18 tahun. Setelah timbulnya penyakit, mereka merasakan sakit yang luar biasa, mereka tidak boleh merokok, minum, makan daging, atau berolahraga berat, ada banyak pantangan yang dilakukan orang awam singkatnya, mereka tidak bisa menikmati keindahan dunia sama sekali. Dan kami, para wanita dari keluarga Lawrence, menanggung rasa sakit yang lain. Kami tidak bisa jatuh cinta, atau bahkan dekat dengan laki-laki lain, jika tidak, nasib buruk pasti akan menimpa mereka. Beberapa hari yang lalu, seorang pria menyatakan cintanya kepadaku, namun dia meninggal dalam kecelakaan mobil tidak lama kemudian. Hal ini tentunya bukan suatu kebetulan. Bermula dari nenek moyang Seth Lawrence, perempuan dalam keluarga tersebut belum pernah menikah, karena jika menyentuh aspek ini pasti pihak lain akan mengalami kesialan. Jadi selama bertahun-tahun, wanita di keluarga kami ditakdirkan untuk hidup kesepian sejak lahir dan tidak layak untuk dicintai. Petik 2. Berbicara tentang ini, kemarahan dan rasa sakit yang tak terkendali melintas di wajahnya yang lembut. Mantra sialan ini dimaksudkan untuk menjaga seluruh keluarga kita tetap hidup, dan kemudian menanggung penderitaan dunia, dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Petik 2.